Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, pintu belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya, sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, baiklah, hari ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, ya, seorang guru yang kita hormati, yang mulia Biku Kondana, ya, yang hari ini beliau bersedia untuk memberikan bimbingan meditasi dan wejangan dhamma kepada kita semua di pagi sampai sore hari ini. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekarang tibalah saatnya kita akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Yang Mulia Biku Kondana. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama semua, ya, salam Sukihoto, salam metta. Ya, kesempatan ini Bante ada kesempatan untuk bimbing meditasi dan juga memberikan sharing dhamma. Ya, nah, sebelum kita memulai sharing dhamma pada siang hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke. Ya, ini merupakan pertama kali Bante ke BFI ini, ya, Buddhist Fellowship Indonesia, yang mana komunitas ini sangat konsisten dalam penyebaran dhamma, ya, terutama. Dan kali ini Bante dapat kesempatan dan Bante akan coba untuk sharing dhamma di sini. Seperti yang kita ketahui, mungkin juga Anda sudah pernah sering dapat informasi bahwa hidup sebagai manusia itu tidak mudah. Ya, mendapatkan kesempatan terlahir sebagai manusia itu nggak gampang. Ya, diibaratkan seperti kura-kura buta yang muncul ke permukaan 100 tahun sekali, dan munculnya itu bertepatan, kepalanya itu masuk ke dalam satu lingkaran atau seperti oke lah mau dibilang ban yang pas hanya kepalanya kura-kuranya saja yang dilempar di tengah samudra. Muncul bertepatan di lingkaran tersebut yang muncul hanya 100 tahun sekali, dan kemungkinannya itu sangat kecil sebenarnya, ya, untuk bisa tepat ke sana. Nah, itu misalnya kalau kita analisa itu sangat sulit sekali untuk bisa kejadian. Itu sulitnya terlahir sebagai manusia. Dan kita sudah terlahir sebagai manusia. Kita sudah terlahir sebagai manusia dengan berbagai, dengan kondisi kita yang sekarang. Nah, kelahiran sebagai manusia pun beragam, satu dengan yang lain berbeda, ya kan? Judulnya sama, manusia, tapi
ya penampilannya berbeda, kualitas hidupnya berbeda, pendidikannya berbeda, kepintarannya berbeda, kebijaksanaannya berbeda, dan umurnya pun berbeda. Mau dibilang nasibnya berbeda. Ada yang berumur panjang, ada yang berumur pendek, ya. Setuju enggak? Ya kan? Itu. Ada yang sehat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang juga yang sakit-sakitan. Nah, jadi beragam di sini. Nah, itu yang membedakan satu dengan yang lain kita sebagai manusia adalah karena kualitas kebajikannya. Nilai dari kualitas kebajikan itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Yang menyamakan adalah kebajikannya, karma baiknya. Kita terlahir sebagai manusia karena perbuatan baik. Nah, yang membedakan kita di antara sesama manusia adalah kualitas kebajikannya yang membedakan. Ya. Jadi kita harus mengerti juga ini. Jangan sampai, mungkin ada juga yang berpikir, kok saya dilahirkan begini ya, kok dia dilahirkan begitu ya, saya kayaknya udah kerja keras tapi nggak berhasil, dia kerja enak-enak tapi enak aja kerjanya, berhasil aja, kaya mah kaya aja, saya udah banting tulang siang malam tetap aja gini-gini juga. Ya, kadang kalau kita pikir-pikir nggak adil kayaknya, ya kan? Nah, inilah yang membedakan adalah kualitas kebajikan. Ya, makanya Anda harus mengerti bagaimana berbuat baik yang baik. Anda pelajari itu, berbuat baik dengan muatan yang baik. Ya. Nah, yang mau Bante bahas ini adalah tentang hidup manusia, kualitas kehidupan manusia. Artinya setelah kita terlahir sebagai manusia, ya manusia punya umur, ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, anggaplah rata-rata kita sekarang ini umurnya tuh maksimal 80 tahun. Ya, kayaknya jarang juga yang udah 80 sekarang. Ya, 60, 70 itu udah hebat sekali zaman sekarang. Ya, 80 tahun. Kalau kita bagi dalam satu periode 10 tahun. Jadi kalau ya 80 ya 8 periode lah. 7 sampai 8 periode. Ya, ini rentang kehidupan kita terlahir sebagai manusia. Ya. Ini hanya mungkin secara garis besar saja, kurang lebih. Ya. Nah, dalam 10 tahun pertama, yang pertama kita tidak mampu melakukan banyak hal. Kita menghabiskan waktu di masa anak-anak, di bawah asuhan orang tua, tanpa banyak mengerti, tanpa banyak pemahaman, ya enggak? Di masa ini krusial. Di masa ini kita melihat bahwa kita sangat bergantung sama orang lain. Ya. Tanpa dukungan dari pihak lain, mungkin kita nggak akan bisa bertahan hidup. Ya enggak? Didukung oleh orang tua. Dari baru kita dilahirkan, mana mungkin baru bayi dilahirkan cari duit, cari makan sendiri, ya kan? Ya kan? Pup sendiri, bersihin sendiri, pakai celana sendiri, tidak mungkin. Itu sangat tergantung sekali sama orang lain di masa 10 tahun pertama. Oleh karenanya, sesungguhnya ketika kita melihat bayi sesungguhnya, itu menurut Dhamma itu adalah
termasuk yang dinamakan Divine Messenger, utusan dewa. Utusan dewa yang sebenarnya diharapkan kita untuk melihat fenomena atau kenyataan ini untuk menumbuhkan, untuk memunculkan sang wega kita, keterdesakan spiritual, sense of urgency, supaya muncul. Apa sense of urgency-nya? Bukan ngelihat bayi lucu ya, udah gede ntar jadi anak pinter ya, sayang sama papa mama ya. Itu jadi lucu gitu kan, lihat kepolosan bayi. Tapi sense of urgency-nya yaitu tadi, bahwa bayi lahir akan sangat tergantung dengan orang lain, tidak bisa mandiri, tidak bisa selainnya menentukan hidupnya sendiri. Semua tergantung dari pihak luar. Bahaya sekali kehidupan seperti, kondisi seperti itu. Kalau nggak ada kasih sayang orang tua atau orang-orang sekitarnya, habis sudah. Betul nggak? Semua ngalamin, nggak ada yang nggak mungkin ngalamin di sini. Itulah sense of urgency-nya. Makanya dikatakan ketika melihat bayi sesungguhnya, saya harus banyak berbuat baik supaya saya tidak dilahirkan lagi, sehingga saya tidak menemui atau tidak merasakan kondisi sangat bergantung dengan orang lain, dengan pihak lain. Itu maksudnya. Apakah ada pemikiran seperti itu di sini? Pasti lucu nih bayi, biar kayak bapak mamanya ya, jadi anak yang pinter ya, pasti gitu rata-rata, ya enggak? Padahal Buddha bilang itu adalah divine messenger, utusan surga yang mengingatkan kita terhadap fenomena dhamma, ya enggak? Mungkin ada lagi yang mau punya anak lagi nih, Bante. Tambah lagi satu gitu misalnya, ya kan? Itu jadi bayi atau 10 tahun pertama kita sangat bergantung dengan pihak lain dan tanpa mengerti apa-apa, ya enggak? Sangat jelas itu periode 10 tahun pertama. Lalu periode 10 tahun kedua, ya, menghabiskan waktu di sekolah dan bersama guru belajar dan berlatih. Ya, SD udah 10 tahun, itu udah kelas 3. SD udah mulai sibuk sekolah dari pagi sampai malam, malah udah pulang sekolah ngeles pula gitu kan, ngeles yang lain-lain, nggak ada waktu buat keluarga juga rata-rata. Habis waktunya di sekolah sama teman-teman, sama guru, ya kan, sampai lulusnya. Bahkan juga kuliah juga sibuk dengan urusan ini. Oke, lalu 10 tahun ketiga, masuk 10 tahun ketiga, berganti pekerjaan dan mengikuti berbagai pelatihan, mencoba mendapatkan pekerjaan yang baik, yang lebih baik, menjalani hidup tanpa menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Lulus saja udah kuliah, cari kerja, tahu-tahu reuni udah 5 tahun. Ya kan, umur 30 udah reuni angkatan ke-8 gitu, atau angkatan ke-10, ya kan. Wih, cepat sekali, belum punya pasangan, yang lain udah ada pasangan. Waktu cepat berlalu. Wah, udah kepala 3, ya kan. Ini fase-fase dalam kehidupan. Lalu 10 tahun keempat, sebagian membangun kehidupan keluarga sambil mencari peluang ekonomi, terus
membina rumah tangga, ya kan, ya mempersiapkan rumah, terus bekerja sambil cari peluang. Nah, 10 tahun keempat, dari umur 30-an sampai 40-an, biar mapan dilakukan. Ya, 10 tahun kelima, menggunakan sumber daya yang telah dikumpulkan. Sebagian membesarkan anak, menjaga stabilitas keluarga dan melindungi kekayaan yang telah diperolehnya. Umur 40 sampai 50. Ya, sibuk sekolahin anak, ya kan, mempersiapkan masa depan anak. Ya kan, udah capek, udah ini juga supaya ekonomi stabil, biar mapan, ya, supaya yang ada nggak cepat habis, di-maintain, dilindungi. Nah, 10 tahun ke-6, umur 50 sampai 60 nih, kesehatan mulai menurun. Nah, dan mulai memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Langsung ya jalani detox, ya, kayak hidup sehat. Kayak nanti udah berpikir, nanti saya pensiun udah ikut meditasi aja deh. Udah mikir-mikir gitu kan, bermeditasi, ikut, ya pokoknya kalau bisa tinggal di wihara deh gitu, mengabdi buat dhamma. Udah 50-60, mau ngapain lagi hidup gitu kan, ya kan, terus ya. Jadi sudah mulai melihat masa pensiun 50-60. Nah, 10 tahun ke-7, nah, karena kesehatannya mulai menurun, ya merawat kesehatan yang menurun. Sibuk, udah check up sana, check up sini gitu kan. Ya kan, mau nggak mau, ya kan. Sebagian berusaha mencegah penurunan yang lebih besar. Ya kan, kadang-kadang bermeditasi jika beragama Buddha dan menjalani waktu sesuai kondisi. Meditasi pun kalau kakinya nggak sakit, Bante. Kalau sakit, nah ya aduh, nggak bisa lah. Nggak sanggup duduk di bawahnya gitu, ya kan. Nah, itu kira-kira gitu dah. Oke. Dalam 10 tahun terakhir, berusaha melepaskan segalanya, menunggu waktu kematian, dan akhirnya menutup perjalanan hidup. Singkat sekali, cuma 8 periode. Iya, kalau kita dibagi 8 periode, ya kurang lebih yang Bante gambarkan, bisa ya dapat ya, kurang lebih ya. Itulah siklus kehidupan kita saat ini. Tahu jadi aja, tahu begini aja, lewat 10 tahun terus. Nah, tahapan hidup ini umumnya adalah pengalaman hari-hari seorang biasa. Segera 10 tahun yang sedang kita jalani terakhir itu ya berakhir. Ya, time flies. Waktu terus berlalu. Ya, tanpa menunggu. Hari demi hari, ya tadi aja Bante datang pagi, sekarang udah jam 2 lagi, jam 3. Waktu berlalu. Ya kan? Bahwa umur bertambah, mau dibilang ya, umur bertambah, tapi kesempatan hidup kita berkurang sesungguhnya. Nah, makanya yang muda-muda nih, Anda harus fight nih. Bisa beruntung, bisa bisa mendapatkan dhamma secara ininya, ya enggak. Kalau misalnya ketemu dhammanya udah umur 50 banyak waktu yang kelewat, dibilang. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita harus renungkan dengan seksama waktu yang telah Anda lalui. Sudah berapa periode kita lewati? Masing-masing orang berbeda nih ya.
Bande sendiri udah 4 periode lebih. Ada yang 5, ada yang 6, mungkin ada yang 3. Nah, dalam periode yang telah kita lewatin, kita akan membawa perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Kita sendiri yang bawa. Karena selama periode yang telah kita lewatin, kita melakukan perbuatan baik, kita juga melakukan perbuatan buruk kan, itu kita bawa. Kita juga membawa dampak positif dan dampak negatif pada lingkungan kita, yang ada pada lingkungan kita, kita juga bawa. Kenangan itu akan kita bawa. Mungkin kalau ketemu tetangga, kita udah ini, wah dulu mani kecilnya nakal banget. Sampai mamanya aja nggak bisa jagain dia setengah mati gitu, ya kan? Itu kan kenangan, dampak negatif. Oh sekarang mah udah sukses ya gitu. Oh udah enak, sudah ini. Akan ada jadi kenangan, dan itu akan terbawa terus sepanjang kehidupan kita, dan juga akan kita bawa ke kehidupan berikutnya sebagai milik kita, apa yang telah kita lakukan. Ya, inilah adilnya hukum karma. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, akan kita panen, akan kita tuai nantinya. Ya, apa yang kita sebar akan kita tuai. Apa yang kita panen, apa yang kita tanam akan kita petik. Jadi akan kebawa sebagai milik kita. Nah, beberapa orang menghabiskan waktu dengan menukar keinginan mereka dengan barang materi, uang, ataupun apapun yang diinginkan, yang dipandu atau diikuti atau diimbangi oleh keserakahan, oleh kemarahan, oleh kebodohan batin, bahkan melakukan tindakan buruk yang serius. Ya, mendapatkan materi mungkin dengan mencuri, mungkin dengan berbohong, ya kan? Ada keserakahan di sana. Akhirnya dia mencuri, menipu, berbohong, ya. Atau mungkin juga menginginkan sesuatu dengan marah-marah dulu. Pokoknya kalau saya nggak dikasih, saya begini, diancam. Jadi kan mendapatkan sesuatu, keinginannya terpenuhi dengan ancaman, itu bentuk kemarahan, bentuk dosa. Nah, dan bahkan melakukan tindakan buruk yang serius. Ya masa bodoh, saya nggak mau peduli, yang penting saya dapat, yang penting saya untung. Ya kan, melakukan tindakan buruk yang serius untuk mendapatkan materi. Ya, materi ataupun ya uang atau barang yang diinginkan. Bahkan mencari ada juga yang mencari kekayaan, melakukan perbuatan baik dan juga buruk sekaligus. Ya, ketika tidak ada celah pelanggaran, ya dia melakukannya lurus-lurus saja. Ketika ada celah, ya cincai-cincai lah. Masih oke lah umat awam gitu, yang tadi Banti bilang awal-awal. Masih boleh lah, kalau enggak bocuan, kalau enggak makan gitu. Jadi melakukan perbuatan baik dan buruk sekaligus untuk apa? Dapat makan, untuk dapat materi. Kok enggak yang lain juga melakukan begitu kok. Masa saya nggak melakukan? Nanti saya ditinggalin, nanti saya dibilang orang aneh dalam bisnis. Ya, ini kenyataan di lapangan dalam kehidupan kita sekarang. Oke, jadi
Beberapa mencari kekayaan sambil melakukan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk sekaligus. Nah, ada banyak perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan. Dan itu yang di dalam periode yang telah kita perbuat, kita lewatin, dan juga banyak hal yang belum kita lakukan, mau baik mau buruk, selama sisa periode hidup kita ke depannya nih. Ya, oleh karena itu, sudah berapa periode yang kita habiskan? Berapa banyak lagi yang tersisa? Nah, kita nggak tahu nih ya. Di kehidupan ini ya oke lah, ada yang setengahnya, ada yang 3-4 periode, ada yang 5, sisanya berapa? Ini di kehidupan ini loh, belum di kehidupan sebelumnya. Di samsara, udah banyak sekali tumpukannya, nggak kehitung deh muatannya, kira-kira gitu. Nah, makanya kita harus pikirkan ini dengan baik. Kita harus pegang prinsip kesadaran penuh yang tadi Bante dikatakan di awal, bahwa mindfulness itu bukan cuma hanya sekedar objek meditasi, tapi mindfulness ini, sati ini kita gunakan untuk menjaga hal-hal yang buruk untuk muncul dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita. Perlu mindfulness, perlu sati. Ya. Dan kita gunakan waktu yang tersisa ini seproduktif mungkin, ya, untuk melakukan perbuatan baik dan kebajikan. Sekali lagi, kalau enggak, menyesal kita. Ya, kalau dalam teks, ya mungkin ada orang yang berpikir, gak apa-apa lah, bukan saya ini yang merasakan kok. Ada yang berpikir seperti itu pandangan salah. Kalau dalam teks dikatakan menyesalnya kemudian. Kapan kemudiannya? Kalau udah lahir jadi peta, menyesal, aduh saya dulu melakukan begini nih, lahir di neraka, menyesal. Nggak ada gunanya sudah menyesal, karena lahir sebagai peta, lahir di dalam neraka, itu kelahirannya langsung spontan. Dan kelahiran spontan itu bisa langsung mengingat perbuatan buruk apa yang telah kita lakukan sehingga kita terlahir sebagai peta atau di neraka pada saat itu. Udah jadi peta, udah jadi lahir jadi di alam neraka, menyesal nggak ada gunanya. Yang ada hanya tinggal menjalankan kekuatan karma buruk yang kita hasilkan saat itu. Makanya sekarang selagi kita masih ada kesempatan, gunakan waktu seproduktif mungkin. Ya, untuk apa? Ya, untuk lakukan perbuatan baik dan kebajikan sebisa mungkin. Perbuatan baik melalui pikiran, perbuatan baik melalui ucapan, dan juga perbuatan baik melalui badan jasmani. Itu tugas kita. Itu cara kita untuk mengisi waktu. Kalau enggak, ya kita akan menyesal kemudian. Makanya kita berusaha untuk hiduplah dengan bahagia. Lakukan sebanyak mungkin perbuatan baik. Ya, seperti yang Anda lakukan di sini. Anda jaga sila. Anda juga berusaha untuk melatih pikiran Anda dengan meditasi seharian, walaupun hanya beberapa jam, anggaplah seharian lah. Buddha katakan, daripada hidup 100 tahun tapi tidak jaga sila dan tidak melatih meditasi, lebih baik hidup sehari
tapi jaga sila Anda dan meditasi. Buddha katakan itu loh. Buddha nggak puji 100 tahun poya-poya jalan sana jalan sini ya kan, ke luar negeri misalnya tapi seneng-seneng gitu, tapi nggak jaga sila. Mungkin di luar negeri karena dingin minum alkohol, minum wine ya kan, bebas mau ngapain aja. Waduh, Buddha memuji hidup 1 hari tapi jaga sila dan juga bermeditasi, sangat dipuji, hidup bermanfaat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, semoga kita bisa menggunakan hidup yang singkat ini dengan perbuatan baik dan dengan kebajikan ya. Sekali lagi, waktu terus berlalu, waktu terus bergerak, waktu terus berputar. Ya, Bante sih nggak nakut-nakutin ini ya. Bante membuka wawasan. Inilah kenyataannya. Ya, tadi aja Bante nyampe pagi, udah lewat nih waktu. Ya kan, udah mau jam 3 sekarang. Jam 3 lewat lah. Berlalu kan. Nggak bisa di stop waktu itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita harus bertindak dengan cepat dalam mengisi kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diibaratkan seperti ini. Mengisi mobil dengan bensin atau oli bukan untuk penampilan. Apapun mobil Anda, apapun kendaraan Anda, diisi sama bensin sama oli, bukan untuk penampilan, tapi apa? Dilakukan agar mobil dapat berjalan menuju tujuan. Fungsinya ke sana. Ya kan? Tujuannya misalnya kemana? Ya, ke Jakarta. Bensinnya oke, olinya cukup, berangkat. Nah, begitu pula kita kasih makan tubuh ini bukan untuk membuatnya terlihat indah, bukan untuk jadi bagus, jadi keker badannya atau jadi apalah gitu, bentuknya enak dilihat, tapi untuk mengungkap kebenaran berharga dan bergerak menuju tujuanmu. Ya, Buddha katakan, pelajarilah dari tubuh yang sedepak ini. Ketika Anda memahami tubuh yang sedepak ini, Anda akan mengerti tentang alam semesta. Nah, tubuh kita ini berharga. Banyak kebenaran yang akan terungkap karena kita mempelajari tubuh yang sedepak ini. Dari tubuh yang sedepak ini, kalau kita memahami dengan baik, kita akan bisa mengerti alam semesta. Nah, makanya jadikan pemberian makan itu berarti. Makanya dalam Buddhis sebenarnya, Anda tahu doa makan Buddhis? Ayo, udah berapa lama Anda jadi Buddhis nih? Anda tahu doa makannya Buddhis? Kira-kira apa? Ayo. Ada yang ini penting juga nih buat anak-anak diajarin nih mungkin anak sekolah yang Katolik ada doanya, kira doa makan Buddhis apa ya? Hah? Ayo. Nah, Anda harus coba ini lagi nih ya. Doa makan Buddhis secara kita ada sebenarnya bukan cuma untuk biku. Kalau biku kan ada perenungan makan. Yang
pati sangka yoniso pindapatang pati sewa minewa dawayana madayana mandanayana wibusanaya yawa dewa imasa kaya satitiya ya panaya wing suparatia brahmacariya nugahaya iti purananca wedanang patihang kami nawanca wedanang na upadesami yatra came bawisati anawajata ca pasu wiharoca. Nah, itu para biku merenungkan tentang penggunaan makanan. Jadi saya merenungkan dengan bijaksana. Saya memakan dana makanan ini pindapata ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk mempercantik diri, tetapi hanya untuk menjaga agar tubuh ini tidak cepat rusak. Ya, untuk melenyapkan ketidaknyamanan dan untuk membantu menjalankan kehidupan suci. Dengan berpikir bahwa tubuh ini perlu untuk membantu kehidupan suci. Itu perenungannya. Ya, Anda bisa cari nih. Ya. Tapi di sini Anda bisa robah karena pindapatang kan ya, para biku kan pindapata. Anda bisa ganti kata pindapatanya itu dengan bojanang. Bojanang itu makanan. Ya. Terus ada lagi brahmacariya. Brahmacariya memang kehidupan petapa, brahmacari. Anda bisa ganti juga dengan upasakang. Karena Anda sebagai upasaka. Upasaka, upasika. Kata-katanya itu brahmacari yang nugahaya. Anda bisa ganti dengan upasakang nugahaya. Ya, itu cara kita merenungkan perenungan makan. Nah, ini penting. Kita juga ada. Ya, jadi makan bukan ngeliat makan, wah enak nih, bukan ya terima kasih sudah dikasih makan. Misalnya itu, siapa yang kasih? Siapa yang terima secara ininya. Nah, itu perenungan kita untuk lebih berpikir lebih objektif supaya makan ini bukan untuk istilahnya keserakahan, tapi untuk pengendalian diri. Ya, Anda bisa coba terapkan ini di dalam meja makan Anda di rumah. Lalu ketika Anda makan, Anda ya kalau bisa hafal. Diterapin pati sangka yoniso bojanang pati sewami newa dawayana mandayana mandanayana wibusanaya yawa dewa imasa kaya satitiya yapanaya wing suparatia. Nah, upasaka nugahaya. Nggak ada masalah juga, boleh juga. Boleh juga, tapi kita coba untuk mempertahankan tradisi Pali ini secara ini. Ya, nanti setelah bahasa Palinya bisa hafal, Indonesianya juga Anda baca. Jadi tradisi Palinya bisa kita lanjutkan, nggak hilang, tapi langsung pun oke. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya sekali lagi. Jadi ngerti dia, jadi ada tugas dia. Pati sangka mempopulerkan renungan makan nih, doa makan. Buddhis ada doa sebelum makan. Ya, jadi jadikan pemberian makan ini berarti. Jadi makan bukan cuma sekedar kenyang, habis kenyang tidur gitu. Ada tujuannya. Jadi hanya memberi makan tubuh ini untuk masa tua, sakit, dan kematian tidaklah cukup. Masa kita makan cuma untuk nungguin mati tanpa kita bisa mengungkapkan kebenaran yang ada di tubuh ini gitu. Ya. Masa kita makan bukan untuk praktek dhamma, yang mana dengan tubuh ini kita gunakan untuk praktek dhamma.
dan untuk mengungkapkan kebenaran. Kira-kira seperti itu. Makanya agar tubuh ini layak diberi makan, kita harus segera mengungkap potensi berharga dan kekuatannya. Masa tua, sakit, dan kematian akan datang lebih dahulu. Makanya jangan melekat pada tubuh ini. Ya, jangan manjain tubuh ini, jangan melekat dengan tubuh ini, tapi manfaatkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang berarti sesuai dengan makanan yang diterimanya. Apa yang berarti? Anda jaga sila, Anda bermeditasi, Anda baca parita setiap hari. Ini berarti, tubuh ini jadi berarti. Ya kan? Anda melakukan puja, Anda tolong, ya kan, melakukan perbuatan baik, nolong orang, membuat nyaman orang, ya kan, membuat happy orang, sesuatu yang bermanfaat dari tubuh ini lebih bermanfaat daripada meratapin tubuh, kok begini ya, kok begitu ya. Memang nggak bisa. Tolong orang, berbuat baik kan dengan banyak cara kan, ya enggak. Dengan berpikir positif saja itu cara kita untuk tolong orang, atau cara kita untuk berbuat baik. Dengan berpikir, jaga yoniso manasikara, jaga positive thinking kita melalui pikiran kan, melalui ya otak inilah, kepala ini mau dibilang, atau melalui jantung inilah yang ada pintu pikiran. Kita gunakan dengan positive thinking, kita latih. Misalnya ingat Buddha terus, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, itu juga bentuk perbuatan baik. Atau dalam hati Anda lalu ngomong arahang 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 arahang. Setiap lagi Anda bengong, lagi nunggu apa ya, arahang 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 arahang. Jadi di pikiran Anda ada Buddha terus. Atau Budo 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 dalam pikiran. Anda gunakan pikiran Anda yang ada di tubuh ini untuk hanya mengeluarkan hal-hal yang baik, mengeluarkan kata Buddha, kualitas Buddha, arang itu kan baik kan. Nah, iya, terus kayak gitu. Daripada mikirin orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita, aduh, nggak ada habis ya, kenapa kok dia begini ya, kenapa kok dia gitu tega amat sama saya, aduh. Ya enggak, akumulasi saja. Arahang 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 arahang. Anda mau pakai tasbih, Anda mau pakai mala, oke juga. Arahang 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 arahang. Nggak tahu udah 108 lewat satu putaran, oke. Terus lagi arahang 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 lewat 2 putaran. Kan manfaat, ya enggak itu ya. Jadi sekali lagi, lakukan sesuatu yang berarti dengan tubuh ini sesuai dengan makanan yang diterimanya. Jangan berasumsi bahwa kita tidak akan menjadi tua, kita tidak akan jatuh sakit atau tidak akan mati, lalu tetap diam dalam rasa aman yang palsu, yang semu. Berharap sehat terus, berharap muda terus. Kenyataannya nggak bisa. Sakit mah sakit gitu kan, kena mah ya kena mah gitu kan, ada aja. Ya tua ya jadi tua. Ada yang berpikir badan tua, pikiran muda tapi bante. Tapi nggak bisa juga. Kenyataan yang palsu gitu kan. Makanya kita jangan diam dalam rasa aman yang palsu. Suatu hari setelah
memberi tubuhmu banyak makanan tetapi tidak memanfaatkannya, ketika masa tua, sakit dan kematian datang lebih dahulu, tidak akan ada hasil yang bermakna yang tersisa untukmu. Hanya ketika kebenaran menjadi yang utama, pikiran akan menemukan kedamaian. Nah, ini petunjuk yang sangat tepat. Untung kita ketemu Dhamma. Ya, udah jadi manusia, ketemu Dhamma nih. Dhamma inilah kebenaran. Dhamma inilah yang akan membuat pikiran kita akan menemukan kedamaian. Dengan berbagai cara, Dhamma tidak bisa dibantah. Dengan berbagai cara, Dhamma tidak bisa dicela. Nah, di sini. Inilah bukti bahwa dengan praktek Dhamma kita akan menemukan kedamaian. Sekali lagi, jadi tujuan hidup manusia adalah mendapatkan keuntungan melalui kebenaran. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berarti. Setiap orang akan mati pada waktunya. Jadi sebelum masa tua, sakit dan kematian tiba, pastikan kita telah melakukan perbuatan luhur dan benar untuk membawa kedamaian bagi pikiran kita. Karena sekali lagi, kita tidak bisa bertahan selamanya. Ya, ketika waktu hidup telah habis, kita harus beralih ke keberadaan berikutnya. Tidak ada kehidupan yang bisa dipertahankan selamanya, dan tidak ada kehidupan yang bisa tetap berada di suatu tempat secara permanen. Segala sesuatu perlahan-lahan hancur. Segala sesuatu perlahan-lahan hancur. Oke, di antara tiga kebenaran, masa tua, sakit, dan kematian, ini ya, masa tua datang diam-diam, tanpa peringatan. Tahu-tahu putih rambutnya muncul. Tahu-tahu rambutnya kulitnya udah mulai keriput, kendor-kendor. Ya enggak? Ada yang tua bilang-bilang. Kira-kira. Tanpa peringatan, ia perlahan melemahkan darah, melemahkan daging dan vitalitas tubuh, mengeringkan dan menguranginya sedikit demi sedikit. Nah, penurunan kinerja organ tubuh kita itulah bentuk penuaan. Makanya mau dibilang kita ini nggak ada yang bisa sehat terus. Tubuh ini menyesuaikan terus. Tua itu berarti karma baik kita sudah mulai habis secara tubuh, secara fisik. Ya enggak? Makanya fisik ini menyesuaikan. Kedokteran akan mengerti ini kok. Makanya dokter hanya menyesuaikan saja kondisi kita saat ini. Nggak bisa dari yang sudah menurunan, misalnya kualitas ginjalnya udah 50% ditambah jadi 80%, nggak bisa. Dia hanya maintain supaya tidak berkurang lebih cepat, dijaga supaya optimal dengan kondisinya itu. Ya enggak? Nah, ini yang harus dipahami, ya kan? Penurunan kualitas kehidupan itu bukti bahwa karma buruknya, karma baiknya juga sudah berkurang. Lama-lama kinerja organ tubuh kita menurun. Oke. Sakit di sisi lain datang dengan agresif, menyerang secara tiba-tiba dan kuat. Kehadirannya tidak dapat disangka saat ia tiba. Sakit di sisi lain datang dengan agresif, menyerang secara tiba-tiba dan kuat. Kehadirannya tidak dapat disangkal saat ia tiba. Banyak yang tidak menyangka ya,
Banyak yang tidak menyangka tiba-tiba sakit. Padahal udah gaya hidupnya hidup sehat nih. Tiba-tiba divonis kanker stadium 4. Kaget nggak? Kaget banget. Udah healthy food tiap hari. Udah jaga makannya, belinya mahal. Begitu check up, kanker stadium 4. Stres enggak? Banyak yang kondisi seperti ini. Dijaga banget, semuanya dilakukan dengan baik. Nah ini, sakit di sisi lain datang dengan agresif. Banyak faktor bermain di sana, ya kan? Kamanya matang, pola hidup sekarang juga, semuanya berkombinasi. Nggak bisa satu kondisi. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi, kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa dibilang ini hanya kama saja, nggak bisa juga. Faktor makanan mungkin saja itu jadi penyebab juga, ya kan? Ya, nggak taunya yang kita pikir makanan sehat, nggak taunya makanannya itu udah rekayasa genetik, ya kan? Rekayasa genetik bisa saja itu akhirnya menjadi materi yang ada di makanan tersebut diidentifikasikan benda asing karena materinya komposisinya berubah. Pasti yang daun kembang kol dulunya segini, toto segini, ya kan? Itu kan ada perubahan genetik di makanan itu sendiri, yang tubuh ini akhirnya nggak bisa deteksi, akhirnya dianggap benda asing, sel kanker, ya enggak? Ini juga masalah makanan salah satunya. Inilah durian montong. Iya, durian secara ini mungkin abante ada 20 tahun lo baru berbuah katanya. Yang normal 20 tahun baru panen, 2 tahun di pot, buahnya banyak, ya kan? Udah bisa panen, bisa dimakan. Apa kalau bukan karena rekayasa genetik? Ada hal yang dirubah, makanya di Amerika ditulisin kan rekayasa genetik produk-produk makanan sama yang alamnya atau bagaimana. Tapi balik lagi, kita udah nggak bisa menghindari. Hampir semua zat kimia di semua lini, di semua pasti ada. Makanya banyak penyakit, apalagi setelah kita divaksin nih. Makin aneh-aneh aja, banyak penyakit nih ya. Tiba-tiba serangan jantung, meninggal teman ini, aduh, yang nggak disangka-sangka. Ya udah, terima saja kondisi ini. Jangan jadi buat takut, tapi disikapi dengan baik. Makanya itu latihan, praktek dhamma, banyak berbuat baik. Itu salah satu kita menyikapi ini dengan kondisi ini. Ya, makanya sakit di sisi lain datang dengan agresif, menyerang secara tiba-tiba dan kuat. Kehadirannya tidak dapat disangkal saat dia tiba. Kematian begitu datang, mengambil segalanya, meninggalkan semua harta benda, baik yang hidup maupun yang mati, dan membawa kita pergi sepenuhnya dan selamanya. Tuh, ya. Jadi jangan buang waktu kita. Jangan hanya fokus pada penampilan. Bertindaklah cepat dan persiapkan diri untuk apa yang harus dilakukan oleh kita saat ini. Gunakan waktu kita seproduktif mungkin. Yang harus dilakukan adalah gunakan waktu kita seproduktif mungkin untuk apa? Untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan. Itu cara aman. Kalau tidak, ya kita hanya melewatkan waktu dengan sia-sia. Sekali lagi, ya,
sampai seberapa jauh pemahaman Anda dalam berbuat baik, ya biarkan proses itu saja yang akan mematangkan pemahaman Anda, kebijaksanaan Anda. Nanti di satu titik Anda akan mengerti, memang benar kata Buddha, harus banyak berbuat baik. Sekarang lakukan saja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, terus sampai Anda dapat pencerahan suatu saat nanti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu yang bisa Bante sampaikan untuk siang ini. Jadi teruslah berjuang, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, sekali lagi untuk keamanan kita, untuk kenyamanan kita, untuk kebahagiaan kita. Seperti yang Buddha katakan, sabba papasa karanang kusala upasampada. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Sucikan pikiran, sacito pariyada panang eta budana sasana. Itulah ajaran para Buddha ya. Sadu, sadu, sadu. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih Bante atas wejangan damai yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih Bante, Anumodana. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup, ini masih ada waktu ya. Kita buka sesi Q&A, question and answer. Satu kesempatan yang sangat berharga sekali ya, bisa
langsung bertanya kepada Bante. Bante, nah kalau sebagai umat perumah tangga ya Bante, waktunya kan itu terbagi-bagi ya Bante ya. Mesti urus pekerjaan, bisnis ya, kita berbuat baik juga, terus waktu sama orang tua, keluarga ya. Mungkin bagaimana kita bisa bagi waktu untuk meditasi ya Bante ya, tepatnya supaya mengolah pikiran kita, menata pikiran kita. Satu hari itu kita baiknya meditasi berapa lama? Apakah di pagi hari atau malam hari Bante? Terima kasih. Oke, ya ini memang sering ditanyakan sebagai umat awam, enaknya biasanya berapa lama waktu untuk meditasinya yang pasnya. Balik lagi tergantung waktu masing-masing. Ya, tergantung waktu masing-masing, tergantung kesiapan masing-masing juga. Karena memang ini relatif, mau dibilang seperti itu. Lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah, itu akhirnya bertahap, daya situasional. Setiap orang akan berbeda. Mungkin dia hanya bisa pakai waktunya setengah jam sehari untuk meditasi. Ya lebih baik daripada nggak sama sekali. Itu setidaknya ada akumulasi, artinya memulai kondisinya, mengkondisikan untuk terus bermeditasi, asal kalau bisa konsisten itu. Nah, disiplin ini yang sebenarnya kata kunci. Ketika kita sadari waktu kita sedikit, kita harus disiplin. Jangan udah sedikit kalau sempat aja gitu kan. Kalau lagi sempat aja. Ada juga kalau lagi mau aja gitu kan. Kalau lagi nggak mau, ya udah nggak dilakukan. Nah, di sini udah sedikit nggak disiplin, ya makin kebablasan. Ya kira-kira gitu. Jadi kita yang mau dibilang kalau memang sudah komit terhadap itu, sehingga ya mau nggak mau, saya lagi mood atau lagi nggak mood, lagi badannya enak atau nggak enak, meditasi setengah jam, disiplin terus sampai nanti lama-lama kita akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi, lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, masalah pagi, siang, atau malam, ya sore, malam, itu tergantung. Anda bisa menyisihkan waktunya kapan. Ya, tapi kalau misalnya mau lebih serius, ya Bante akan selalu bilang 1 jam, ada yang Bante bilang 1 jam, ada yang Bante bilang 1,5 jam. Bante akan lihat situasinya, kita orang akan berbeda. Tapi kalau ya lebih baik daripada nggak sama sekali. Balik lagi, hanya disiplin saja. Disiplin ininya adalah penterjemahannya konsisten dengan komitmen. Ya, komitmennya meditasi nih setengah jam sehari, Anda konsisten, itulah disiplin. Gitu kan, konsisten dengan komitmen. Tanpa itu akan sulit. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Nah, Bante, kita sering mendengar tentang parami, Bante. Ya, mungkin mohon penjelasan Bante. Mungkin bisa lebih detail lagi tentang dana parami, Bante, dan bagaimana seseorang itu menyempurnakan paraminya. Apakah parami itu sama dengan dana biasa, atau mungkin dia lebih luas lagi cakupannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Anumodana. Ya. Sebenarnya kalau kita telaah parami,
penyempurnaan parami. Sebenarnya penyempurnaan parami itu lebih dikhususkan untuk para Sammasambuddha. Ya, Sammasambuddha harus menyempurnakan parami dengan 3 level. Parami biasa, menengah, dan tinggi. Nah, ya kalau parami biasa melepaskan materi, harta benda, dan keluarganya, itu parami biasa. Ya, melepaskan organ tubuhnya, mendanakan organ tubuhnya, itu parami menengah. Melepaskan kehidupannya, ini parami yang tertinggi. Ya, sebenarnya ini hanya ditujukan kepada para bodhisatta yang mau menjadi Sammasambuddha. Oke. Dari kata bahasa parami itu parami, artinya yang tertinggi. Nah, karakteristik dari parami ini adalah untuk kebahagiaan pihak lain. Jadi apa yang kita lakukan untuk kebahagiaan pihak lain, untuk manfaat pihak lain, sudut pandangnya, niatnya, intentionnya, itu akan jadi parami apapun yang Anda lakukan. Tapi kebanyakan mungkin dari Anda bikin kusala itu supaya saya dapat karma baik. Ya enggak? Supaya kehidupan saya lebih baik. Itu bukan parami, itu pamrih. Saya melakukan ini supaya saya dapat karma baiknya, saya dapat karma baiknya, supaya kehidupan ke depan saya nggak mau susah. Saya jadi mau bikin kusala ini supaya kehidupan saya lebih baik. Itu pamrih, dan itu tidak termasuk parami. Parami adalah untuk kebahagiaan pihak lain, untuk manfaat pihak lain. Jadi yang kita lakukan untuk pihak lain itu jadi parami. Parami basicnya adalah metta. Ya, ada irisannya, ada sambungannya di sini, ada korelasinya antara parami dan metta. Metta ini dasarnya, metta adalah untuk kebahagiaan pihak lain. Sekali lagi, bukan kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan pihak lain. Parami untuk manfaat pihak lain. Nah, sini ada irisannya. Kira-kira maka ketika kita berbuat baik, tujuannya adalah untuk kebahagiaan pihak lain. Kita nggak memikirkan kepentingan kita nih, itu akan jadi parami. Tapi kalau memikirkan supaya saya dapat karma baik, ya itu hanya kusala biasa. Sekitu Bante. Mau nanya tentang Cula Sotapanna Bante. Ya, terima kasih Bante. Ya, Cula Sotapanna, tender stream enterer. Ya, memang yang realnya adalah Sotapanna setelah pencapaian Arya Magga pertama. Ya, jadi Cula Sotapanna itu dikatakan seseorang yang telah memahami Paticca Samuppada dengan baik. Dia tidak akan terlahir di alam rendah minimal satu kehidupan berikutnya. Ya, nah itu dikategorikan sebagai Cula Sotapanna. Tapi itu bukan pencapaian, itu hanya istilah. Yang real Sotapannanya setelah dia mencapai Arya Magga pertama. Kira-kira gitu. Ya. Bante izin bertanya, bagaimana seorang remaja bisa menjalani kehidupannya tetap bebas tetapi tetap berada di jalan dalam ajaran Sang Buddha, ajaran Dhamma? Kan remaja biasanya pengen bebas gitu loh Bante, supaya tetap dalam ajaran Dhamma. Oke, bebasnya dalam artian apa nih? Dugem semaunya. Enggak gitu Bante. Keluar malam seenaknya gitu ya. Main terus. Ya. Ya memang ya
Ini challenge buat anak muda untuk bisa mendekatkan diri ke Dhamma, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, gitu ya. Informasi sangat mudah didapat. Jadi Dhamma ini membosankan buat anak muda, tidak menarik. Apalagi hubungannya dengan meditasi, sangat tidak menarik. Beda sama tetangga, dengan nyanyi-nyanyi, dengan yang lain. Di Buddhis ini sangat, apalagi ke wihara pun harus duduknya di bawah, nggak keren. Ya, ini memang challenge yang perlu balik lagi dikembalikan ke diri masing-masing. Yang mungkin perlu Bante jelaskan adalah Yoniso Manasikara. Pengertian Yoniso Manasikara ini yang perlu kita bangun, yang perlu Anda perkuat, berpikiran yang bijaksana terhadap segala sesuatu, berpikir dengan sudut pandang Dhamma. Nah, untuk bisa punya Yoniso Manasikara, berarti Anda harus tahu lebih banyak lagi mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang kusala, mana yang akusala, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Anda harus kuasai itu. Kalau tidak, Anda akan sebebas-bebasnya yang akan jadi masalah. Di sini, kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat kita. Kita punya tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab moral. Ya, jadi kumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang bagaimana kita beretika. Bagaimana kita harus menjaga etika kita di dalam segala hal. Sehingga ini akan mengarah kepada apa yang harus saya lakukan. Beretika atau tidak nih? Pantas atau tidak nih saya melakukan ini? Nah, inilah bentuk Yoniso Manasikara kita bangun. Lagi rasanya nggak cocok deh seperti ini deh, karena kita punya datanya begini. Sudah, jangan terlalu bebas misalnya. Saya tunda dulu saja. Ya, itu yang harus Anda bangun. Satu hal lagi Bante teringat, ya, jadikan hiri otapa Anda jadi polisi, jadi yang mendampingi Anda. Malu berbuat jahat, takut akibat dari perbuatan jahat. Kalau Anda sudah punya ini dua, Anda akan aman kemana-mana. Anda bisa bebas yang bertanggung jawab sesuai dengan keadaan. Hiri otapa, munculkan itu bukan hanya sekedar wacana ya, bukan sekedar wacana, tapi jadikan hiri otapa itu kebutuhan Anda. Malu untuk berbuat jahat, malunya, aduh, kalau saya melakukan ini, gimana nih orang tua saya melakukan perbuatan jahatnya, bagaimana nanti dengan lingkungan saya nih. Jadi begitu Anda mau melakukan itu, Anda mikir dulu, karena takut mereka dapat malu. Saya melakukan perbuatan ini kayaknya nggak pantas, aduh nanti saya bikin malu mereka. Itu jahat loh ya, yang jahat. Jadi nggak usah deh, nanti saya bikin malu mereka, ngerusak nama baik orang tua, nama baik lingkungan. Nggak deh, lebih baik saya ini. Nah, hiri, malu dan takut akibatnya. Kalau namanya udah rusak, semuanya begini, aduh susah deh.
Atau nanti ini bikin karma buruk nih, karma buruk, kalau karma buruk ini saya ambil sebagai objek kematian saya bisa lahir di neraka nih. Nah itu ya, jadi terus Anda kumpulkan data, belajar Dhamma secara ininya, sehingga Anda bisa siap. Nah sekali lagi, Anda bisa siap untuk jadi bebas. Kalau belum siap untuk bebas, mending dalam pengawasan saja, itu lebih aman, kira-kira gitu ya. Oke. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Di Buddhist Fellowship Indonesia dengan program pintu belajarnya kan banyak anak-anak asuh yang masih sekolah, baik di sekolah menengah maupun di universitas ya. Nah, yang paling usia yang paling agak rawan itu kan di usia remaja ya, remaja yang SMA menuju universitas dan di universitasnya ya. Nah, menyambung pertanyaan Cindy tadi ya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan konsentrasi ya. Pertama ya, bermeditasi supaya menunjang kelancaran studinya. Kan kalau sekolah juga butuh konsentrasi yang lumayan ya Bante, untuk prestasi sekolahnya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu yang tadi Bante ada menginformasikan juga sebagai pelindung diri kan, ada hiri dan otapa ya, takut akan perbuatan buruk yang dilakukan ya, takut akan keakibatnya ya Bante. Nah, bagaimana mereka itu sekarang kan yang agak ini kan yang membawa pengaruh besar itu kan dari teman-teman loh, ya, lingkungan sekitar yang mungkin mempunyai keyakinan, kebudayaan dan lain-lain sebagainya yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi tergantung siapa yang lebih dominan aja Bante, yang bisa terbawa arusnya. Betul, gitu. betul. Nah, mungkin Bante bisa memberikan, kebetulan mereka saat ini ada beberapa ada juga. Mungkin Bante bisa memberikan sedikit arahan, wejangan kepada mereka supaya maksudnya bisa lebih berkonsentrasi terhadap studinya dan tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Terima kasih. Oke, ya. Masalah nanti terpengaruh atau tidak balik lagi bergantung dari orangnya sendiri, bisa berkembang atau tidak, bisa menerima atau tidak. Tapi setidaknya nih, kalau Bante mau sarankan, BFI Buddhist Fellowship harus coba membuat program yang artinya memperkuat karakter mereka, karena kalau tidak dikondisikan mereka tidak akan terkondisi. Ya, artinya mau nggak mau, artinya ketika Buddhist Fellowship punya SDM, pakai SDM itu diarahkan untuk pembentukan karakter itu. Jadi strong habit atau jadi trademark sendiri kalau BF itu seperti ini. Ya, mau nggak mau akan ke sana arahnya. Nah, kalau apalagi di usia labil mereka, kalau nggak diarahin akan sulit, apalagi nanti ke bawah lingkungan. Nah, sedihnya ya ada mungkin pelatihan lah atau dari disepakatilah di dalam internal sendiri, dibuat sistem seperti ini. Memang mau nggak mau dipaksa dulu untuk mendisiplinkan. Ya, contoh di negara Buddhis ya, Samanera, itu pun anak-anak masih. Ya,
di satu sisi mereka belajar winaya, peraturan kebikuan, tapi di satu sisi mereka juga masih main bola karena sifat anak-anaknya itu yang nggak bisa dilawan. Artinya kadang tutup mata di kondisi-kondisi yang masih normal, mau bilang masih di dalam batas toleransi, tapi di satu sisi mereka didisiplinkan supaya apa? Pembentukan karakter. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sepakati di internal buat sistemnya bergerak sampai nanti punya trademark sendiri bahwa BF ini karakternya seperti ini, SDM-nya seperti ini, sehingga dengan karakter itu diharapkan mampu membawa pengaruh dari lingkungan. Nah, supaya apa yang dibuat di BFI bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, ini perlu program supaya ada pelatihan untuk pembentukan karakter itu sendiri, karena penting. Karena mau nggak mau BFI udah punya SDM, setidaknya diolah SDM itu disepakati begini. Kalau kondisinya tepat, SDM-nya ada, sistemnya ada, nanti mungkin outputnya pun akan baik, pengaruhnya mungkin akan bisa jadi. Nah, masalah nanti sistemnya bagaimana, pembentukan karakternya bagaimana, tinggal materinya saja disiapkan. Yang penting ada dulu, jalan dulu. Menurut Bante sih seperti itu. Karena mereka kalau dilepas masih kurang secara ininya. Memang harus dipaksa atau dikondisikan lah istilahnya, bukan dipaksa ya. Dikondisikan untuk ke sana. Lagi. Mereka punya muncul inisiatif sendiri. Muncul sampai akhirnya siap untuk dilepas. Oke. Bante teringat deh, contohnya para biku. Kenapa para biku harus 5 wasa berada di dalam bimbingan gurunya? Karena apa? Untuk istilahnya menekan atau mengendalikan kebiasaan-kebiasaan umat awamnya. Kalau tidak, liar. Dia biku tapi rasa umat awam. Ya kan, kayak Bante contohnya 32 tahun jadi biku, ya umur 32 baru jadi biku. Jadi biku setahun, pasti habit biku setahun sama habit umat awam 32 tahun lebih kuat yang mana biasanya habit? 32 tahun habitnya itu masih gejolak kalau nggak. Makanya kenapa perlu dikondisikan di bawah bimbingan guru yang tepat. Jadi mau nggak mau kita dipaksa, walaupun pada akhirnya kita mengarah ke sana lagi, sampai akhirnya itu keredam, ditekan, keredam, sehingga akhirnya terabaikan, dan akhirnya dalam masa proses menekan, meredam, dan mengabaikan terbentuk habit baru kan, ya kan, setahun terbentuk, 2 tahun terbentuk, 3 tahun, sampai akhirnya 5 tahun. Dan guru kita melihat dia sudah bisa mandiri dan sudah bisa dilepas. Berarti siap untuk ya mengambil keputusan sendiri. Batas minimal 5 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang nggak lepas-lepas juga sama gurunya, ada. Bergantung dari individu masing-masing. Nah, itu cara Buddha sebenarnya, sistem Buddha untuk pembentukan karakter. Rasanya Anda harus pikirkan sistem ini. Ya itu ya, coba terus dilihat bagaimana outputnya gitu ya. Itu tinggal masalah waktu sebenarnya, tinggal masalah proses. Sekali lagi semuanya akan terjawab, akan biar artinya waktu yang akan membuktikan. Mau dibilang pegangannya tetap hiri dan otapa. Iya, hiri dan otapa itu yang paling. Nah, makanya tadi Bante bilang
kumpulin data sebanyak-banyaknya tentang memang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Itu yang sesuai dengan Dhamma. Gitu. Contohnya nih. Ya, contohnya baca Sigallowada Sutta. Bagaimana jadi teman yang baik. Gitu kan? Nah, ketika kita sudah dapat data teman yang baik, berarti ada teman yang tidak baik. Kebalikan dari teman yang baik. Nah, teman yang tidak baik ini harus dieliminasi. Ya kan? Itu cara pengajaran dhammanya gitu. Ini anak-anak zaman sekarang ngomongnya toksik gitu ya. Salah satunya. Terus bagaimana misalnya kayak perempuan, bagaimana wanita bersikap. Itu diajarkan di dalam Sigallowada Sutta. Pulang jangan malam-malam. Jangan keliaran di waktu yang tidak tepat. Nah, sebenarnya ada gitu. Itu nggak boleh buat wanita gitu. Kalaupun pergi berarti harus ada alasan yang penting. Kalau nggak ada, pertimbangkan. Salah satunya itu penterjemahan dalam Sigallowada Sutta. Bagaimana dia respect, ya kayak tugas istri sama suami, ya kan, bagaimana istri melayani suami, artinya kebutuhan. Dan di situ dikatakan istri tidur lebih lambat daripada suami. Artinya suaminya tidur baru istrinya tidur. Suaminya belum bangun, istrinya harus sudah bangun. Sutta ada ya? Di Sigallowada Sutta. Dan harus respect sama suami dan juga mertua. Kebalikannya juga sama, Bante. Maksudnya suami juga mesti respect ke Ya, istri. itu pasti. Nah, itu tercatat di dalam sutta gitu. Misalnya kan itu kan hal-hal yang etika, ya, etika dalam berumah tangga yang dijelaskan Buddha. Sebenarnya Sigallowada Sutta itu salah satu silanya perumah tangga selain 5 sila loh. Anda bisa explore ini ya. Tugas suami, tugas istri, tugas anak sama orang tua, tugas guru sama murid, tugas atasan sama bawahan. Nah, itu bagaimana? Itu kewajibannya sebenarnya. Nah, itu bisa Anda bisa kasih mereka pengetahuan yang bagaimana mendapatkan teman yang baik, bagaimana teman yang tidak baik. Nah, kira-kira seperti itu. Intinya seperti itu. Kita dieksplor. Terima kasih Bante Anumodana atas wejangan dhammanya yang berharga. Semoga bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, masyarakat Indonesia dan semua makhluk. Thank you ya Bante Anumodana. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55.
Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.